Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Eh, Perkenalkan, saya Ahmad Maulana dengan NIM 2043052. Di sini saya akan menjelaskan apa itu proof of stake dan bagaimana cara kerjanya. Langsung saja. Pengertian proof of stake. Pengertian proof of stake yakni adalah mekanisme konsensus alternatif yang digunakan dalam banyak sistem blockchain untuk memverifikasi transaksi dan menjaga keamanan jaringan. Berbeda dengan proof of stake tidak memerlukan penambang yang harus memecahkan puzzle matematika kompleks. Cara kerjanya, sebenarnya dalam bekerja proof of stake bukan penambang, tapi pemilik mata uang kripto yang memiliki stake atau jumlah koin yang signifikan di jaringan yang berperan dalam proses verifikasi. Jadi bedanya di sini dia adalah pemilik mata uang ya, bukan penambang. Lanjut, kelebihannya yakni efisiensi energi yang lebih tinggi dibandingin dengan proof of stake. Nggak ada kebutuhan untuk dia untuk menambang atau daya komputasi yang lebih tinggi. Jadi sebagai gantinya pemegang si stake ini punya koin dalam jaringan dan dia juga ikut berpartisipasi untuk memvalidasi data transaksi. Dan ini juga mengurangi konsumsi energi yang diperlukan untuk proses konsensus supaya dia jadi proof of stake ini jadi lebih ramah lingkungan. Skalabilitas yang lebih baik, proof of stake juga dia menawarkan skalabilitas yang lebih baik daripada proof of work. Jadi dalam proof of stake ini nggak ada batasan terkait dengan kecepatan penambangan blok seperti yang ada dalam proof of work. Jadi dia tidak dilimit ya batasnya, batas speednya. Transaksi dapat diverifikasi lebih cepat dan jaringan dapat mengakomodasi volume transaksi yang lebih tinggi tanpa mengalami keterlambatan atau biaya lebih tinggi. Lanjut. Keamanan yang mencegah serangan 51%. Dalam proof of stake, serangan 51% jadi lebih sulit untuk dilakukan. Serangan ini terjadi ketika seorang penambang atau pemegang stake menguasai lebih dari 50% daya komputasi atau stake dalam jaringan dan mengendalikan proses konsensus dalam proof of stake. Serangan semacam itu sangat mahal dilakukan karena pemegang stake harus menginventasikan sejumlah besar koin untuk mendapatkan kontrol penuh atas jaringan. Jadi sebelum dia bisa melakukan serangan, dia harus investasi dulu dengan jumlah yang lebih besar. Selanjutnya, mengurangi konsumsi hardware dan listrik. Dalam proof of stake tidak ada kebutuhan untuk perangkat keras khusus yang juga mahal seperti yang diperlukan oleh proof of work. Ini mengurangi terkait biaya investasi awal bagi para peserta jaringan. Selain itu, konsumsi listrik yang tinggi yang terkait dengan penambangan dalam proof of work juga tidak ada dalam proof of stake, sehingga menjadikan proof of stake lebih efisien dalam hal penggunaan sumber daya. Jadi karena dia nggak perlu perangkat keras di awal, otomatis energi yang dibutuhkan juga ya berkurang gitu, karena perangkatnya nggak ada. Jadi lebih hemat energi. Lanjut, partisipasi yang merata. Proof of stake mendorong partisipasi yang lebih merata dalam jaringan. Semua pemegang stake memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam validasi transaksi, menciptakan ekosistem yang lebih demokratis dan adil, di mana keputusan jaringan didasarkan pada pemilikan
koin daripada daya komputasi. Jadi semuanya bisa ya untuk proof of stake ini karena jaringannya itu didasari dengan uh, kepemilikan koin, bukan bukan uh, bukan daya komputasi CH2 itu tadi. Minusnya uh, terkait serangan nothing at stake dan long range attack. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai protokol mekanisme tambahan telah dikembangkan, seperti mekanisme penalitas untuk memegang stake yang melanggar aturan. Jadi si pelanggar aturan ini akan dikenalkan penalti langsung. Kesimpulannya, proof of stake dalam dunia blockchain. Metode ini menawarkan alternatif yang lebih efisien, tentunya, karena dia tidak memerlukan perangkat keras di awal dan juga lebih hemat energi dibandingkan proof of work dan juga lebih scalable dengan partisipasi aktif pemegang of stake, keamanan jaringan yang tetap terjaga, namun penting juga untuk terus mengembangkan dan memperbaiki protokol proof of stake untuk mengatasi jaringan dan meningkatkan keamanan. Mungkin cukup sekian dari saya. Syukron ala husni ihtimaikum wastimaikum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.